Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku sekalian, saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Saya mendengarnya melalui radio luar negeri. Maka dari itu terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua, tapi saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan tentang kekuasaan-kekosongan. Maksud saya, Jepang telah menyerahkan kekuasaan kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai keseluruhan dari Indonesia. Oh, terima kasih atas penjelasan Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mendesak Soekarno dan Bung Hatta untuk melangsungkan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju asal usul Anda. Ini merupakan waktu yang paling tepat untuk kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita saat ini. Setuju? Setuju. Kita harus menjaga kemerdekaan Indonesia. Sudah. Mohon kembali ke tempat duduk Anda. Baiklah, kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Insinyur Soekarno dan membicarakan maksud dari tujuan kita. Lebih baik kita menyudahi pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno-nya? Kami ingin bertemu. Iya, Kang Mas ada di dalam. Emangnya ada apa ya? Begini Bu, ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan. Oh, kalau begitu ya udah masuk dulu. Baik Bu, terima kasih. Oh, silakan duduk dulu. Saya panggilkan Kang Masnya dulu ya. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang ingin bicara penting katanya. Oh, Ya sudah Kang Mas, aku kembali ke belakang dulu ya. ya, silakan. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang kalian ingin sampaikan. Emangnya apa? Begini Bung, kami ingin pergi ke sini, ingin menyampaikan maksud tujuan kami, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah, kami menginginkan untuk secepatnya agar Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena kesempatan inilah untuk kita semua agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini karena Jepang telah menyerahkan ke sekutunya. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang terjadi kalau kita nekat tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang masih berada di Indonesia dan mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Jadi, keputusan kami belum setujui. Tapi, saya yakin berita itu benar. Nanti saja lebih lanjutnya kita bicarakan kepada anggota PPKI. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan saya sendiri. Ya sudah, kalau itu keputusan Bung Karno. Apa boleh buat? Baiklah, mungkin kita sudahi saja percakapan kita malam ini karena sudah berhubung sudah mulai malam. Sebelumnya kami ingin meminta maaf kepada Bung karena sudah mengganggu istirahatnya. Tidak apa-apa. Silakan. Baiklah, bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setuju? Setuju! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, di dalam ada Bung. Mau mencari Kang Mas? Iya. Ada di dalam? Kebetulan sekali toko tua juga ada di sini. Apa Bu? Toko tua juga ada di sini. Iya, sebentar ya saya panggilkan Kang Mas dulu. Oke. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Ya, tidak apa-apa. Jadi, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung tahu sendiri, kalau kami menginginkan bahwa Indonesia untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu keinginan kalian begitu cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan saya juga ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau memang menginginkan Indonesia merdeka? Saya tidak bisa menyetujui usulan Bung, karena kita harus mengadakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Saya berharap Bung tidak melakukan rapat dengan PPKI. Karena saya takut apabila Anda melakukannya, itu Jepang akan mengetahuinya. Anda tahu sendiri kan kalau PPKI itu buatan Jepang? Ya, saya tahu PPKI itu dibuat oleh Jepang. Tapi hanya itu satu-satunya jembatan kita untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut dalam urusan masalah ini, Bung. Ya, benar. Ya, tapi saya tidak menyetujui usulan kalian. Sebaiknya kita harus membicarakan ini terlebih dahulu kepada pihak anggota PPKI agar saat kita mempromosikan kemerdekaan Indonesia tidak banyak masalah yang terjadi. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Tetap saya tidak menginginkan usulan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada apa ini para pemuda dan tokoh kumpul di sini? Tidak apa-apa. Senang kali Bung datang sini. Kami sedang membicarakan tentang usulan para pemuda. Memangnya apa keinginan pemuda itu? Kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan Indonesia. Ya, benar itu. Mereka sangat menginginkan itu. Tapi saya tidak setuju dengan usulan mereka, karena saya tidak dapat mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita renungkan ini tanpa para pemuda? Kita renungkan kembali bersama para tokoh tua. Ya, saya setuju. Lalu, apa yang sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak mengetahui berita itu benar atau tidak. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar. Karena saya takut akan terjadi pertumpahan darah. Mengingat pasukan tentara Jepang masih ada di wilayah Indonesia. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui para pemuda ini kita beritahu kepada mereka? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Jadi bagaimana keputusan Bung? Saya tetap dalam pendirian saya. Saya tetap menolak rencana kalian. Kalau kalian tetap ingin melakukannya, silakan cari toko lain. Baiklah, kalau itu keputusan Anda, kami tidak bisa apa-apa. Yang penting, kami berusaha untuk memberikan ke Indonesia. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Hatta tidak menyetujui usul dari kita, dan mereka tidak mempercayai atas berita tersebut. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke luar Jakarta, agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Dan apakah kalian setuju dengan usul saya? Setuju. Tapi saya bingung kemana kita asingkan kedua tokoh nasional tersebut. Kita serahkan aja tugas ini kepada Singgi dan Latif Hendraningrat. Kan mereka merupakan dari bagian peta. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Karawang dekat dengan Stenglov? Karena di sana dekat dengan pemusatan peta yang keamanannya sudah terjamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, bukan bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang ingin disampaikan pada Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Ya tidak apa-apa. Ya silakan masuk dulu. Terima kasih Bu. Ya silakan duduk dulu. Kalau begitu saya panggilkan Bung Karno-nya dulu ya. Silakan. Oh iya, saya hampir lupa. Bung Hatta juga menginap di sini. Apa mau saya panggilkan juga? Ya Bu, silakan. Oh iya Bu, mereka kok tidak ditawar minum. Ngerepotin Pak, nggak apa-apa. Biasa aja. Mau minum apa teman-teman? Apa saja boleh Bu, yang penting halal. Oh ya sudah, sebentar ya. Saya ambilkan dulu. Oh iya, tadi sepertinya ada yang ingin kalian bicarakan dengan saya, dengan Bung Hatta. Tentang apa itu? Atau tentang masalah siang semalam? Sebelumnya kami mau meminta maaf, lagi-lagi kami datang untuk mengganggu waktu istirahatnya Bung. Memang kedatangan kami ke sini berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, sebetulnya kami datang ke sini diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Kerawang, Memangnya kenapa kami harus keluar kota? untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sudah Bung, kami sudah tidak punya banyak waktu lagi dan sekarang cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kalau begitu saya izin dulu ke Fatmawati. Baiklah. Bu, Ya, Kang Mas izin dulu ya mau pergi bersama pemuda. kemana? Akhir-akhir ini perasaan Ibu tidak enak tentang Kang Mas. Ya udah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah bicaranya sudah selesai? Kalau sudah selesai, ayo kita berangkat sekarang agar lebih cepat. Bung, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Maaf Bung, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, atau kau kubunuh. Mau kau seperti ini? Apa-apaan ini? Maaf Tuhan, apakah masih ada kamar hotel yang kosong di sini? Maaf Tuhan, semua hotel di sini sudah penuh. Oh begitu, baiklah, terima kasih. Kamarnya penuh, bagaimana ya? Bagaimana kita ke rumah Laksmana Maida? Dia salah satu teman karib saya.
dia juga salah satu orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia juga merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Pasti keamanannya juga terjamin. Ya, saya sangat setuju dengan Syoti Malik karena apa yang dia katakan keamanan sudah terjamin. Baiklah, mari kita pergi ke rumah Laksamana Maida. Selamat malam, Tuan. Ya, ada apa? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, Tuan. Kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar Jepang telah menyerah kepala sekutu. Dari mana tuan mendengarkan berita tersebut? Kami mendengar dari seorang pemuda yang mendengar berita dari radio luar negeri. Ya, memang benar berita tersebut. Tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan di Indonesia. Karena keamanan Indonesia masih tanggung jawab kami. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu merupakan gagasan yang cukup bagus. Mungkin inilah waktunya yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begini, bolehkah kami minjem rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, maka kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Kami rencananya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang harus kita persiapkan? Rencananya kami ingin membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat teks proklamasinya bersama-sama di ruang makan. Mengingat kita tidak perlu membuang-buang waktu kan? Biarkan yang saya mencatat teksnya. Baiklah. Alhamdulillah, teks proklamasi sudah selesai. Nah, sekarang yang kita harus pikirkan di mana kita akan membacakan teks proklamasi ini. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membaca teks proklamasi. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa? Kalau kita membacakan teks proklamasi ini di lapangan Kada, pasti tentara Jepang akan melakukan pemberontakan. Ya juga ya, saya tidak terpikir sampai ke sana. Bagaimana kalau kita melakukannya di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan hal itu tentara Jepang tidak akan mengacau. Setuju. Ya sudah, sebaiknya kalian semua kembali ke rumah kalian masing-masing. Mengingat bahwa kalian sudah lelah dan membutuhkan istirahat. Besok paginya kita berkumpul kembali di kediaman Insinyur Soekarno. Kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya kami berterima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa. Ya sudah Tuan, kami permisi dulu. Bu, tolong kemari bentar. Tolong jadikan Kang Mas bendera merah putih lah. Seingat Kang Mas kan ibu ada kain merah. Entahlah Kang Mas, ingat ibu kain merah itu udah ibu buat kok. Tolong usahakan ya Bu. Jadikan Kang Mas bendera merah. Iya, nanti ibu buat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, gerak, maju, jalan.